Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu lagi di materi selanjutnya, yaitu tentang relasi dan fungsi. Oke, untuk materi relasi dan fungsi kita sudah membahas beberapa materi. Pertama, definisi relasi dan fungsi, kemudian sifat dan operasi aljabar fungsi. Nah, kemudian ada komposisi fungsi dan inverse. Di sini kita sudah mempelajari definisi dan relasi, jadi kita tandai. Sifat dan operasi aljabar kita tandai. Maka di sini kita akan mempelajari apa itu komposisi fungsi dan contohnya, kemudian inverse fungsi dan contohnya. Masuk ke komposisi fungsi. Ini pendahuluannya adalah komposisi fungsi itu adalah operasi fungsi secara umum dilakukan untuk menghasilkan nilai tertentu setelah melalui tahapan atau prosedur dari operasi tertentu. Jadi untuk komposisi fungsi itu adalah kita mencari hasil berdasarkan tahapan yang sudah dilalui. Oke, untuk komposisi fungsi pertama kita perhatikan dulu nih, ada sebuah gambar di mana di sini awalnya untuk gambar A itu adalah kayu batang, kemudian kayunya sudah dipotong dan disusun, kemudian kayunya dijadikan sebagai kursi. Nah, kalau kita perhatikan gambar di atas merupakan tahapan dari pembuatan kursi kayu ya, kursi kayu. Yang pertama kita potong dulu pohon. Kemudian si pohon itu atau batang kayunya itu kita susun, kita potong menjadi bentuk balok. Kemudian kita rangkai sebagai kursi. Nah, tahapan pemilihan kayu atau pemotongan kayu ini kita disebut tahapan A. Pemotongan kayu menjadi balok tahapan B, dan tahapan C adalah finishing atau tahapan menjadi kursi. Nah, seperti yang kita tahu, kalau misalnya kita bikin kursi, diibaratkan kita sebagai pengrajin kayu, pasti kita kan ingin punya keuntungan nih dari kayu atau kursi yang kita bikin. Nah, biaya total pasti kan sebelum pada tahapan, misalnya tahapan A, B, dan C, kita pasti kan memperhitungkan nih biayanya berapa ya untuk pemotongan pohonnya gitu ya. Kemudian pemotongan menjadi baloknya berapa, kemudian produksi menjadi kursinya berapa. Nah, biaya total dari pembuatan kursi dari A sampai C itu disebut fungsi komposisi dari setiap tahapan. Jadi kalau secara matematika, fungsi komposisi itu disebutkan sebagai jika tahapan pembuatan kursi ini dinamakan fungsi F, dipetakan dari A ke B ya, dari tahapan A ke B, kemudian fungsi G-nya itu adalah tahapan dari B ke C. Didefinisikan suatu fungsi komposisi G bundaran F, di mana A itu adalah tahapan dari A ke C. Demikian sehingga penulisannya adalah G bundaran FA sama dengan G fungsi G yang di dalamnya ada fungsi FA-nya. Penggambarannya secara pemetaan dari A ke B, kemudian dari B ke C itu gimana sih? Jadi awalnya A nih, A itu tadi pemilihan kayu kan, kemudian B itu pemotongan kayu, dan C-nya finishing. Nah, tahapan dari A ke B itu dinamakan fungsi F atau tahapan F. Kemudian dari B ke C disebut fungsi G atau tahapan G. Nah, yang disebut dengan komposisi adalah tahapan dari A ke C-nya gitu, atau kita sebut sebagai G bundaran F. Jadi kalau untuk penulisan komposisinya dibalik ya, walaupun awalnya tahapannya dari F ke G, nah tapi penulisannya dari G ke F. Jadi mengibaratkan bahwa G itu adalah finishingnya. Nah, tahapan finishing itu isinya adalah pemotongan kayu dan pemilihan kayu, seperti itu. Jadi komposisi G F adalah penggandaan fungsi yang mengerjakan dulu F-nya, isinya dulu,
kemudian G-nya finishing gitu ya. Nah, ada sifat-sifatnya. Di beberapa sifat dari fungsi komposisi atau komposisi fungsi bisa dibalik, terserah bilangnya mau apa. Pertama, penulisannya seperti ini. G bundaran Fx sama dengan G di dalam Fx, atau G bundaran noktah gitu ya, noktah. Tapi biasanya umumnya sebutnya bundaran. Kemudian komposisi fungsi atau fungsi komposisi itu tidak komutatif, artinya G bundaran F itu hasilnya tidak sama seperti F bundaran G gitu ya. Kemudian fungsi ini bersifat asosiatif, artinya ketika ada fungsi F, G, dan H dikomposisikan, mau yang manapun dikerjakan, mau misalnya G bundaran H kemudian dikomposisikan dengan F, atau F bundaran G dikomposisikan dengan H, hasilnya akan sama seperti F dikomposisikan ke G kemudian dikomposisikan ke H. Terakhir adalah fungsi identitas. Identitas itu di mana ada fungsi F dikomposisikan ke identitasnya atau ya identitasnya, maka hasilnya akan dirinya sendiri. Contoh soal dari komposisi fungsi, misalnya diketahui fungsi F itu dari pemetaan dari himpunan A ke B gitu ya. Dan G itu pemetaan dari himpunan B ke C, dan H adalah pemetaan dari C ke D. Ditampilkan pada gambar berikut. Jadi F itu dari A ke B, G itu B ke C, dan H itu C ke D. Nah, tentukan G bundaran F atau H bundaran G-nya. Oke, untuk menjawab soal di atas, kita lihat diagram dan pengertian dari komposisi fungsi. Nah, komposisi fungsi dari G bundaran F adalah hubungan setiap anggota dari A ke G. G itu adalah tahapannya, kalau F itu sampai B, G itu sampai C, berarti hubungan antara anggota dari A sampai C. A sampai C adalah misalnya 0 ada hubungan ke sini yaitu ke 1. 1 dari 1 dia ada hubungan lagi ke A. Maka komposisi dari A ke C-nya adalah 0 dan A, karena dari 0 dia terus ada hubungan melewati 1 kemudian berakhir di A. Kemudian kalau yang 2 itu sama dari 2 ke 2 lagi, setelah kedua lagi langsung ke B gitu. Dan yang 4 dari 4 ke 3, dari 3 ke C gitu. Maka tahapan dari A ke C disebut komposisi dari G bundaran F. Seperti itu. Nah, kalau untuk H bundaran G, hubungannya itu adalah dari G, H dan G berarti dari G ke H. G itu diawali dari titik B, berarti dari sini. Ya, 1, 2, 3 ada hubungannya dengan A, dia ada hubungannya dengan 5. Maka untuk kelompok pertama adalah 1,5, kemudian 2,6 dan 3,7. Nah, hubungan dari B ke D itu adalah hubungan H bundaran G atau komposisi dari H dan G gitu ya. Mudah ya, jadi seperti itu. Contoh lainnya diketahui Fx adalah X kuadrat plus 3 plus X plus 3. Kemudian diketahui juga Gx-nya adalah X min 2. Tentukan G bundaran Fx dan F bundaran Gx-nya. Nah, kalau ini bentuk soalnya adalah bentuk aljabar, di mana isinya adalah variabel atau huruf dan sebuah angka. Maka cara mengerjakannya kita lihat definisi. Definisinya itu adalah GOF itu sama seperti G yang di dalamnya ada Fx. Maka kita tulis dulu nih, kalau yang di awalnya adalah G, maka kita masukkan G. G itu adalah 2X min X min 2.
Maka kita masukkan, tulis GX dan ganti hanya huruf X-nya, gitu ya. Huruf S dengan FX. Jadi kita ganti, gitu ya. Kemudian, nah, jadi tulis GX dan ganti hanya huruf X dengan FX, karena di sini yang menjadi variabelnya adalah X, maka yang kita ganti di sini hanya huruf X saja. Di sini hanya ada satu huruf X, yaitu X min 2. Maka huruf X ini kita ganti jadi huruf FX. Nah, FX ini kan dia juga punya bentuk lain, yaitu X kuadrat plus X plus 3. Maka kita ganti awalnya FX jadi X kuadrat plus X plus 3. Dari mana? Dari soalnya. Nah, kemudian setelah itu kita gabungkan mana bagian yang satu suku. Nah, ini kan X kuadrat ini dia hanya satu suku, nggak ada temennya. X juga cuma satu suku. Kenapa X kuadrat dan X itu nggak bisa disatukan? Karena dia berbeda. Yang ini mah X-nya ada 2, X kuadrat mah X-nya ada 2. Kalau X aja mah berarti X-nya 1. Nah, berarti yang bisa kita hitung adalah 3 dikurangi 2. 3 dikurangi 2 adalah plus 1. Maka G beneran Fx satu komposisi dari GF. X-nya adalah X kuadrat plus X plus 1. Seperti itu. Nah, sekarang yang kedua, FOG, F beneran G, F beneran E, G berarti di dalam Fx dia ada Gx-nya. Maka kita tulis dulu Fx itu bentuk lainnya apa? Itu X kuadrat plus X plus 3. Maka semua huruf X yang ada di X kuadrat plus X plus 3 kita ganti sama huruf GX ya, huruf X-nya aja. Kalau X-nya ada pangkat 2 berarti pangkat 2-nya tetap ditulis. Maka di sini jadi seperti ini. Nah, setelah ini kita hitung deh. Nah, cara hitungnya adalah ini kan ada X min 2 kuadrat. X min 2 kuadrat, cara menghitungnya cepatnya adalah ada A min B kuadrat itu hasilnya sama seperti A yang dipangkatkan 2 kemudian dikurangi 2 dikalikan dengan A dan B kemudian ditambah B kuadrat. Oke, maka hasilnya akan seperti ini. Hasilnya jadi X, A-nya itu adalah X, berarti X kuadrat, berarti X dipangkatkan 2, berarti jadi X kuadrat. B-nya adalah 2, di sini A-nya adalah X, maka 2 kali X kali 2. 2 kali X kali 2 berarti 4X. Kemudian B kuadrat adalah 2 pangkat 2, berarti 4. Nah, yang X min 2 kita turunkan lagi ke bawah, maka hasilnya seperti ini. Setelah itu kita kelompokkan nih. Ini kan X dan X. Dia ada teman maka kita satukan. 4, 2, dan 3 juga ada temannya maka kita satukan. Nah, X kuadrat dia nggak punya teman maka kita tulis lagi. Kemudian kita hitung min 4X ditambah X. X kita misalkan sebagai manggis. Kita punya hutang 4 manggis dibayar 1 manggis maka hasilnya adalah hutang 3 manggis. Kemudian 4 dikurangi 2 itu 2, 2 tambah 3 adalah 5. Maka hasilnya adalah F bundaran GX adalah hasilnya X kuadrat min 3X plus 5. Seperti itu. Mudah ya? Oke, next. Nextnya jika diketahui nih, di sini yang kita ketahui adalah komposisi sudah diketahui, tapi salah satu fungsi pembentuknya kita nggak tahu. Maka caranya kita lihat. Nah, di sini diketahui F bundaran G adalah 3X plus 1. Kemudian Fx-nya adalah X min 2. Nah, kita diminta untuk mencari Gx-nya atau isi dari Fx-nya. Kita sudah tahu kalau F bundaran G itu adalah Fgx, yaitu isinya di dalam yaitu adalah Gx, maka yang kita cari adalah isinya gitu ya. Isinya apa gitu ya. Nah, caranya kita tulis
F bundaran, saya salah terus ya. F bundaran GX itu adalah 3X plus 1. Maka kita tulis di bawahnya yang awalnya F bundaran GX, yang ini F bundaran GX kita ganti jadi 3X plus 1. Dari mana? Dari soal. Kemudian kita tulis lagi F itu adalah F bundaran GX itu adalah F yang di dalamnya ada GX. Nah, karena kita akan mencari isinya, maka kita ganti, karena yang bagian luar nih kita sudah tahu, kita ganti yang awalnya fx jadi x min 2. Kemudian huruf x-nya kita ganti dengan gx. Kenapa? Karena yang kita cari adalah gx. Kan penyusunnya tadi fx itu adalah gx ya. Berarti yang x yang ada di sini kita ganti dengan gx. Sama seperti tahapan sebelumnya. Kenapa seperti itu? Karena yang kita cari adalah isinya. Isi dari fx. Gitu ya. Maka kita ganti jadi seperti ini. Kemudian karena yang kita cari adalah gx, maka yang bukan gx kita pindahkan. Di sini ada min 2. Min 2 kita pindahkan ke ruas kiri. Maka hasilnya adalah jadi plus 2. Maka 3x ditambah 1 ditambah 2 sama dengan gx. Kita hitung. Yang di sini yang bisa kita hitung adalah angka 1 ditambah 2, maka hasilnya 3. Maka gx-nya adalah 3x plus 3. Seperti itu. Nah, sekarang kalau misalnya nih yang dicari adalah bagian luarnya si fx-nya gitu ya. Kalau yang ini bagian isinya, ini bagian luar. Nah, kalau cari bagian luarnya gimana? Berarti kita rubah dulu yang diketahui atau yang bagian dalamnya. Nah, yang bagian dalamnya kita ganti dulu. Jadi gx sama dengan x plus 1 kita tambahin sama dengan y gitu ya. Maka yang bagian yang akan kita pakai adalah yang ini. X plus 1 ditambah x plus 1 sama dengan y. Kemudian kita ganti yang awalnya y-nya yang sendiri, sekarang yang x-nya kita buat sendiri. Maka hasilnya akan jadi x sama dengan y min 1. Min 1 dari mana? Karena plus 1 dipindah luaskan jadi ke kanan. Hasilnya jadi min 1. Maka setelah kita sudah rubah, kita bisa tuliskan fungsinya atau rumusnya. Rumusnya adalah f bundaran gx adalah fgx. F bundaran gx itu hasilnya adalah 2x min 4 dari soal. Kalau kita tulis 2x min 4, nah yang awalnya bentuknya adalah di sini ya, dari sini ke sini pindah. Nah yang awalnya fgx kita ganti gx-nya jadi y min 1. Dari mana? Dari sini. Karena kita udah ganti nih, Karena kan tadi sudah dimisalkan. Berarti kita pemisalan itu gunanya untuk mengubah gitu ya, kita rubah, dimisalkan gitu. Y min 1. Y min 1 jadi kita ganti x-nya jadi gx-nya jadi y min 1, x-nya juga ganti dengan y min 1 gitu ya. Nah, y min 1 ini dari mana? Ini dari diganti sama kayak ini. Jadi x-nya juga diganti gitu ya. Nah, ini dari mana? 2y. 2y itu adalah 2 kali y kemudian 2 kali min 1. Maka hasilnya jadi 2y min 2 min 4. Maka hasilnya jadi 2y min 6. Nah, setelah dapat 2y min 6, kita ganti huruf y-nya. Yang kita ganti yang awalnya f y min 1 kita ganti jadi x. Y min 1 dan huruf y kita ganti dengan x. Maka diperoleh deh fx-nya atau fungsi bagian luarnya adalah 2x min 6. Seperti itu. Udah ya. Semoga dipahami. Oke. First fungsi adalah, kalau bisa dilihat, ini adalah ada orang nih memakai sepatu, yang awalnya pakai sepatu ini dilepas. Nah, salah satu contohnya penerapan dari invert fungsi adalah kegiatan memakai sepatu dan melepas sepatu. Jadi inverse itu adalah kebalikan atau
atau kegiatan yang misalnya kita pakai baju, kebalikannya adalah membuka baju, seperti itu. Oke, nah kegiatan pakai sepatu, melepas sepatu itu disebut F, misalnya fungsi F. Nah, kegiatan dari melepas sepatu ke pakai sepatu itu adalah inversnya atau kebalikannya, yaitu F pangkat min 1. Maka F pangkat min 1 disebut tahapan inverse. Jadi sering disebut sebagai fungsi kebalikan. Nah, secara umum, kalau ini secara matematis ya, singkatnya gini. Kalau misalnya awalnya fungsi itu adalah perjodohan atau pemetaan dari A ke B, yang dinyatakan sebagai pasangan berurutan, misal pasangannya adalah awalnya A dulu baru B gitu ya. Nah, fungsi inversnya itu berarti kebalikannya, yaitu dari B ke A. Nah, awalnya A ke B, jadi kebalikannya dari B ke A gitu ya. Dan tulisnya adalah F pangkat min 1. Soalnya gini, misalnya diketahui himpunan A-nya adalah min 2, min 1, 0, 1. Himpunan B-nya adalah 1, 2, 1, 3, dan 4. Fungsi A ke B, jadi fungsi A ke B itu adalah ditentukan oleh F. Misalnya, F itu pasangannya 1, kemudian min 1 itu dengan 1, 0 itu dengan 3, dan 1 dengan 4 gitu ya. Nah, fungsi inversnya kebalikannya gimana? Berarti kita lihat definisinya. Fungsi inverse itu awalnya dari A ke B, jadi B ke A. Jadi yang awalnya min 2 ke 1, min 1 ke 1, 0 ke 3, 1 ke 4, jadi tinggal dibalik aja. Jadi posisinya ditukar gitu ya. 1 ke min 2, 1 ke min 1, 3 ke 0, 4 ke 1. Ini kalau misalnya tipe soalnya himpunan. Seperti itu ya. Mudah-mudah ya. Inverse itu kebalikan, jadi tinggal dibalik aja. Lalu misalnya bentuk soalnya adalah sebuah fungsi. Jadi fungsi itu dia bentuknya aljabar, yaitu hanya ada huruf dan angka. Maka ada langkah-langkahnya gitu ya. Langkahnya adalah pertama nyatakan si fungsi tersebut jadi Y sama dengan Fx. Yang awalnya X ya menjadi X sebagai fungsi Y gitu ya. Jadi yang awalnya si ini tulisan Y-nya, jadi kita ganti jadi X sama dengan GY. Kemudian langkah kedua adalah X sama dengan GY adalah kita, jadi bentuk X sama dengan GY itu sama seperti bentuk inverse dari Fx dan yang di dalamnya ada Y. Jadi ditulisnya bisa ditulis X itu sama kayak F pangkat min 1 sama kayak GX. GY. Ketiga, kita ganti setelah kita udah dapat ini, kita ganti nih. Yang awalnya X jadi Y gitu ya. Yang awal Y jadi X. Dan yang awalnya Y juga jadi X gitu. Maka bentuk ini dinamakan rumus inverse-nya. Kalau pusing, kita coba ke soalnya adalah ini. Tentukan inverse dari 3X plus 6. Tahapan pertama, nyatakan Y sama dengan Fx dan menjadi sebagai fungsi Y. Gini maksudnya. Yang awalnya kan tulisannya Fx sama dengan 3X plus 6. Kita ganti nih. Fx-nya di sebelum Fx kita ganti atau tambahkan dengan huruf Y sama dengan Fx. Nah, ini kenapa jadi X? Jadi yang kita pakai adalah yang awalnya tulisannya Fx. Kita ganti jadi satu huruf aja di Y. Jadi dan 3X plus 6. Ini dari mana? Ini tuh dari sini. Jadi, Oke. Jadi gini. Yang awalnya Y ya, Y itu kita ganti sama X. Berarti kita awalnya Y, kita tulis jadi X. Kemudian, ini kan 3X. 3X itu adalah perkalian. Lawan perkalian adalah pembagian. Maka
Kalau kita punya 3, maka lawannya adalah 1/3. Jadi 3 kali 1 gitu ya. 1 kali 3 itu kan 3 ya. Jadi 1 kali 3 maka lawannya adalah 1/3 gitu. Jadi lawan perkalian adalah pembagian. Maka yang awalnya 3x gitu ya. Maka jadi 1/3. Nah, ini kan X. X itu kita ganti yang awalnya X jadi huruf Y gitu ya. Kemudian yang awalnya plus 6 jadi min 6. Jadi lawannya dari plus 6 itu adalah atau kebalikannya adalah min 6. Maka kita tulis di sini jadi min 6. Seperti itu. Maka kenapa jadi seperti ini yang warna oranye ini dari situ asalnya. Jadi yang awalnya perkalian jadi pembagian. Jadi yang awalnya perkalian jadi pembagian. Kemudian yang awalnya penjumlahan jadi pengurangan gitu ya. Kemudian kita asumsikan atau kita sebut gitu ya. Kan tadi X sama dengan 1/3 dikali Y min 6. Nah, 1/3 Y min 6 itu kita umpamakan bahwa dia itu adalah X. X itu sama seperti dia adalah inverse-nya gitu ya, inverse dari Y. Kenapa Y? Karena di sini Y gitu ya. Maka X itu sama kayak F inverse dari Y sama dengan GY sama dengan 1/3. Ini yang 1/3 dikali Y min 6 itu adalah nilainya ya. Ini penyebutannya, yang ini nilainya. Nah, setelah itu kan udah dapet nih 1/3 dikali Y min 6. Maka kita ganti yang awalnya X jadi Y, yang Y jadi X gitu ya. Jadi yang awalnya seperti ini kita ganti. X jadi Y, berarti kita ganti jadi Y. Jadi X-nya ganti jadi Y, Y-nya ganti jadi X. Yang di sini juga Y-nya jadi X, di sini juga Y-nya jadi X gitu. Maka, nah, jadi tinggal ganti X-nya jadi Y. Maka inverse-nya adalah dari 3X plus 6 adalah 1/3 X min 6 gitu. Mudah ya, coba nanti kalian banyak latihan ada di buku latihan. Terima kasih perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.